Podcast kali ini kita akan berbicara tentang bearing, Mas. Karena kita selalu beri kualitas. Sudah pasti tahan aus dan tahan beban. Bearing yang koclak itu ya, Mas, yang menandakan bearing yang kurang bagus dan biasanya ditandai oleh digoyangkan seperti ini, Mas. Bearing C3, C4, dan C5. Oh, berarti Andi nggak salah ya. Untuk NPP, kita masuk di kategori Halo Sobat NPP, kembali lagi dengan saya Andi Mewibowo di podcast NPP Talk di channel Edu NPP. Podcast yang selalu memberikan informasi, pengetahuan, dan juga wawasan edukasi kepada Sobat NPP yang menonton channel ini. Podcast kali ini kita akan berbicara tentang bearing. Nah, di samping saya sudah bersama dengan Mas Heri Purwanto. Halo Mas Heri Purwanto. Halo Mas Andi. Gimana Mas kabarnya nih Mas? Sehat Mas Andi. Nah, tadi yang dijelasin Mas, podcast kali ini kita akan berbicara tentang bearing Mas. Bearing. Sudah siap Mas berbagi pengetahuan tentang bearing Mas? Siap. Siap. Nah, untuk Sobat NPP, Mas Heri sudah siap nih berbagi informasi tentang bearing. Oke, kita masuk saja langsung ke poin yang pertama, pembahasan tentang bearing nih Mas. Oke. Nah, di sini Andi mau nanya nih Mas. Bearing itu kan bisa dibilang di pasaran beribu banyak merek ya Mas yang di pasaran kan. Terus juga kadang ketika kita mau ganti bearing atau Andi pengen ganti bearing itu kadang suka bingung nih Mas, karena dari A sampai Z merek itu ada ya kan. Nah, kenapa sih harus pilihannya bearing NPP? Emang apa sih kelebihan dari bearing NPP daripada merek-merek yang lain Mas? Iya, oke. Betul Mas. Jadi memang kalau kita bicara bearing ya, betul. Dari merek A sampai Z itu ada. Kadang-kadang kalau kita pas lagi di bengkel, betul. Ya pilihan di etalase itu kan banyak merek tuh. Bener banget. Nah, kalau kenapa pilihannya harus bearing NPP? Betul. Ya akan saya jawab. Pertama, kualitas dari bearing NPP itu udah sangat bagus. Bagus. Ya, itu kualitas. Karena kita selalu beri kualitas. Yang kedua, ini lebih ke inti sedikit nih Mas Andi. Oke. Dari bearing itu kan ada bola pelor. Di bearing itu ada bola pelor. Iya, betul-betul. Nah, bola pelor dari bearing NPP itu dibuat dengan bahan dan komposisi yang merata, padat. Oh, gitu. Jadi, kenapa kok padat? Harus padat Mas Andi. Karena bola pelor itu adalah sebagai tumpuan beban. Oke. Apalagi pelornya itu kan muter. Kalau pada saat bearing bekerja mau di dalam mesin atau bearing di bagian kaki-kaki seperti tromol, lalu apalagi di bagian tumpuan dari gigi rasio, itu kan semua menahan beban. Jadi si pelor ini memang kita buat dengan komposisi padat merata. Yang ketiga adalah sudah pasti tahan aus dan tahan beban. Oh, mantap banget. Berarti, nah untuk Sobat NPP nih sudah tidak bingung lagi mencari bearing yang berkualitas bagus. Itu pakai bearing NPP ya Mas ya. Nah, karena udah dijelasin juga banyak kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh produk NPP. Tentunya bisa bikin nggak bingung lagi Sobat NPP memilih bearing ya kan. Nggak usah bingung buat Sobat NPP kalau udah di bengkel misalkan ada servis penggantian part khusus bearing. Betul. Untuk bearing NPP ini tuh udah hampir mayoritas di setiap toko atau di setiap bengkel tuh ada Mas Andi. Jadi saran saya sih ya udah pakai aja bearing NPP, udah semua kelebihannya udah ada. Betul banget. Nah, selain dari barang yang bagus mudah dijumpai juga tadi ya. Dari toko-toko sudah mulai ada di sekitar. Oke Mas, kita langsung masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih Mas. Nah, beredar anggapan Mas, informasi yang mungkin di masyarakat bahwasanya bearing yang koclak itu ya Mas, yang menandakan bearing yang kurang bagus dan biasanya ditandai oleh digoyangkan seperti ini Mas. Iya, betul. Nah, kurang lebih anggapan seperti itu menurut Mas Heri seperti apa Mas? Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Ya harus dong. Jadi begini Mas, memang benar sih Mas Andi ya. Kadang-kadang kalau kita tanya ke mekanik, kadang-kadang kalau mekanik itu kan kalau untuk ngetes
bearing bagus enggaknya tuh biasanya memang diginiin nih, diginiin kalau bunyi atau koclak, betul. Itu biasanya langsung vonis bearingnya kurang bagus. Oh, ya benar tuh. Sebetulnya sih pernyataan itu kurang pas Mas Andi. Jadi kenapa tuh? Kenapa? Nah, di sini kita bahas. Siap. Kalau bearing itu kan benda berputar ya. Benda berputar dan bola pelornya juga ikut berputar. Nah, setelah berputar pastinya akan ada panas yang dihasilkan. Nah, kalau panas sudah dihasilkan, otomatis butuh ruang pemuaian. Nah, kita lihat tadi ya di awal, kalau keterangan mekanik bilang otomatis kan asumsinya kalau yang koclak itu kurang baik, berarti yang baik biasanya mekanik harus yang padat. Nah, sedangkan di sini tadi kita bahas bahwa pelor dari bearing itu atau bola pelor itu butuh pemuaian. Nah, kira-kira apa yang terjadi, Mas Andi, kalau sampai nggak ada ruang pemuaian? Ini menurut Andi ya, kayaknya pecah ya, bisa pecah bener sih. Itu opsi terburuk. Opsi terburuk. Tapi biasanya sih akan macet dulu dia. Macet. Nah, itu pasti Mas Andi. Oke. Karena yang namanya besi atau baja itu dia akan memuai bila mana dia ada pergerakan. Gitu. Nah, di sini makanya kita berbagi info mungkin buat sobat mekanik atau sobat NPP bahwa bearing yang koclak itu belum tentu yang jelek. Karena biar bagaimanapun bearing itu butuh pemuaian untuk ruang pemuaian pada saat dia memuai. Gitu. Paham. Berarti Andi mulai paham. Nah, untuk sobat NPP nih, bahwasanya nih yang informasi yang beredar di masyarakat itu bearing yang koclak itu yang ditandai dengan begini itu salah besar. Kurang tepat. Itu kurang tepat. Jadi bearing yang berkualitas baik itu dan bagus itu bearing yang sesuai dengan kebutuhan dari motor tersebut. Benar kan ya Mas? Betul, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung nih masuk ke poin yang berikutnya nih Mas, yaitu tentang tadi kan tentang merek-merek bearing kan banyak di pasaran Mas. Nah, Andi mau nanya secara detail lagi nih Mas. Setahu Andi ini ada jenis-jenisnya juga Mas dari bearing tersebut. Betul. Yang Andi tahu tuh ada C3, C4, C5 ya, koreksi masih kalau salah ya, C5 kayak gitu. Nah, apakah bearing NPP ini termasuk dari kategori yang Andi sebutkan tersebut Mas? Ya. Jadi betul, kalau kita berbicara bearing cakupannya lebih luas tuh, kalau di dunia balap, itu benar Mas, ada istilah yang namanya bearing C3, C4, dan C5. Berarti Andi nggak salah ya. Kalau di dunia balap, itu identik dengan C4 dan C5. Dan koclaknya itu lebih besar Mas Andi. C4 dan C5. Kalau orang yang nggak tahu, melihat bearing koclaknya sangat banyak, itu biasanya akan memvonis bearing itu jelek. Padahal salah. Kalau kita mainnya di seputar balap, bearing C4 dan C5 itu udah cukup familiar dipakai dengan mekanik-mekanik balap. Kenapa motor balap itu berbeda dengan motor standar? Panas yang dihasilkan pun lebih banyak. Otomatis butuh ruang pemuaian yang besar. Nah, untuk NPP kita masuk di kategori C3. Iya, jadi buat yang standar bisa, satu step di atas standar kita masih bisa. Gitu. Berarti jadi untuk NPP masuknya di kategori C3. C itu maksudnya clearance Mas Andi. Jadi jarak main antara bola pelor dan plat penjepitnya. Di bearing itu kan ada plat penjepit Mas Andi yang mengelilingi si bola pelor itu. Gitu. Oke. Paham. Jadi makin mengerti nih. Nah, untuk sobat NPP sekali lagi nih, sudah paham kan bahwasanya bearing yang koclak tadi tuh bukan karena kurang bagus. Emang ada C4 dan C5 ya kan, emang koclaknya lebih besar. Kayak gitu. Nah, tapi untuk sobat NPP, bearing dari NPP ini menggunakan C3. Clearance C3. Clearance C3 yang dimana sesuai kebutuhan dari motor sobat NPP semua. Nih Mas, pertanyaan pamungkas nih Mas, pertanyaan terakhir. Tadi kan Mas Heri menyebutkan tipe C3 ya Mas. Bearing NPP menggunakan tipe C3 seperti itu. Emang apa sih kelebihan dari tipe C3 ini dibandingkan tipe yang normal ataupun standar Mas? Mungkin bisa dijelasin Mas.
Ya, kalau bearing pada umumnya kan normal ya Mas Betul, Andi ya. Kalau standar bearing pada normal. umumnya itu standar normal. Nah, untuk C3 ini kita memiliki kelebihan. Yang pertama adalah tahan terhadap beban. Tahan terhadap beban. Oke. Nah, yang berikutnya celah pemuaian bola pelornya itu juga sangat baik. Oke. Jadi pada saat suhu panas yang dicapai dari bola pelor pun juga pemuaiannya bagus gitu. Nah, yang ketiga tahan juga terhadap tekanan. Oke. Nah, jadi ada 3 poin yang kita informasikan untuk kelebihan memakai clearance C3. Oke, mantap banget. Berarti bisa dibilang produk NPP khususnya di bearing sudah pasti kualitasnya bagus dan sesuai dengan kebutuhan motor. Jadi sobat NPP sekali lagi ketika mau ganti bearing, gak usah bingung lagi nih kayak Andi harus milih bearing yang merek apa ya, dicari yang bagus apa, ya udah pakai bearing NPP yang pasti terjamin kualitasnya bagus, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Mas Heri tentang bearing NPP karena banyak kelebihan yang tadi ya Mas ya. Saya boleh nambahin Mas Andi sedikit. Silakan Mas Heri, boleh. Untuk bearing NPP ini kita sudah produksi di bagian-bagian tertentu, apa khususnya aja tuh, Mas? di Matic ya. Di Matic tuh di seluruh engine atau di komponen itu kita sudah produksi, bahkan yang sampai ke mounting dari sasis motor Matic juga kita udah ada. Jadi variannya udah cukup lengkap. Udah gitu. lengkap lagi. Wah, keren banget ini. Udah makin gak bingung lagi nih untuk sobat NPP memilih bearing yang terbaik, yaitu pakai bearing NPP. Terima kasih Mas Heri atas waktu luangnya. Sama-sama. Semoga penjelasan dari Mas Heri bisa menambah wawasan, pengetahuan kepada sobat NPP dan juga para mekanik pengguna NPP dimanapun berada. Sampai jumpa Mas Heri di lain kesempatan. Salam otomotif.